Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin. Aku bersumpah, aku akan hapuskan seluruh keturunan Sun Tingkau. Halo sobat pecinta film, bagaimana kabar kalian? Aku doakan semoga sehat selalu ya. Kali ini aku akan membahas alur cerita film horor Malaysia yang dirilis tahun 2012, berjudul Sumpahan Kumkum. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang ingin memiliki wajah cantik, namun ia melanggar pantangannya, sehingga wajahnya kembali menjadi buruk rupa. Oke, penasaran dengan cerita selanjutnya? Kita langsung saja ke pembahasannya. Film diawali dengan seorang abang yang bernama Adi dan adiknya yang bernama Sima sedang mengendarai mobil. Kemudian tiba-tiba Sima merasa ingin pipis. Adi pun memberhentikan mobil di depan toilet umum. Di sana Sima merasa ada hawa yang aneh. Di dalam mobil, Adi sedang menelpon tunangannya. Setelah beberapa saat, Adi pun pergi menyusul Sima karena Sima tak kunjung keluar dari toilet itu. Adi pun memanggil-manggil Sima, namun tak ada jawaban. Ketika Adi membuka pintu toilet itu, ternyata Sima telah mati terbunuh. Scene beralih ke beberapa tahun kemudian, di mana Adi terbangun dari mimpi buruknya dan ditelepon oleh seseorang. Keesokan harinya, Adi beserta anak dan istrinya pergi ke kampung halamannya untuk menemui ibunya yang sedang sakit. Di dalam mobil, istrinya bertanya, kenapa ibunya tidak mau cucunya Tini untuk pulang ke kampungnya? Kira-kira kenapa ya? Oke, nanti juga bakalan tahu. Kita lanjut ya. Setelah sampai di kampung, Adi langsung menemui ibunya bersama dengan anak dan istrinya. Namun, karena ibu Adi tidak suka Tini pulang ke kampung, maka ia menolak menerima salam dari cucunya itu. Tini pun menangis dan kemudian masuk ke kamar almarhum Sima. Karena Tini menyukai kamar itu, ia pun meminta kepada ayahnya agar diizinkan tidur di kamar itu. Ayahnya pun membolehkan. Pada malam hari, ibu Adi pun diganggu oleh hantu Kumkum. Untungnya, Adi pun langsung datang menemui ibunya. Scene beralih ke seorang wanita yang didatangi oleh Mila, teman satu kontrakannya dulu. Ia heran melihat wajah Mila yang dulu jelek kini menjadi cantik. Namun, setelah beberapa saat, Mila pun berubah menjadi hantu. Wanita itu lari ketakutan dan mati ketabrak mobil. Adi yang mengendarai mobil pun diganggu oleh hantu Kumkum dan hampir kecelakaan. Di rumahnya, ibu Adi sedang sakaratul maut. Setelah Adi sampai di rumah, ternyata ibunya pun telah meninggal. Adi merasa sangat sedih dan membuka kain penutup mayat ibunya. Seketika mayat ibunya telah membusuk dan dipenuhi oleh ulat. Mak Leh yang merupakan sahabat baik ibu Adi membuka kotak tua peninggalan Mak Tom ibu Adi. Namun ketika ia melihat barang itu, ia pun diganggu oleh hantu Mak Tom. Hal-hal aneh pun mulai menghantui Adi. Seketika ia pulang dari masjid, ia melihat wanita berbaju putih sedang berjalan di kuburan. Karena penasaran, Adi pun mengikutinya. Namun, Adi kehilangan jejak dan senternya pun tak bisa hidup. Adi berteriak, apa sebenarnya yang diinginkan hantu itu? Seketika itu pula, Adi tersandung kepala mayat seorang wanita. Ia sangat-sangat kaget. Ia sangat kaget dan mencoba untuk lari. Namun ketika ia memalingkan wajahnya, ia melihat hantu Kumkum. Ia pun pingsan. Kemudian, scene beralih ketika Adi sadar. Ketika Adi sadar, ia pun telah berada di rumahnya, diantar oleh warga sekitar. Karena merasa takut, Adi pun menyuruh anak dan istrinya untuk segera pulang ke KL. Ketika Adi berada di kamar almarhum Sima, Adi pun kembali diganggu oleh hantu Sima dan ibunya. Adi berlari ketakutan menuju rumah Mak Leh. Keesokan harinya, Mak Leh pun memberikan barang peninggalan ibunya kepada Adi dan menceritakan kisah sebenarnya. Kisahnya berawal dari Mila, seorang wanita buruk rupa yang sering dihina oleh orang-orang. Pergi meminta bantuan kepada ibu Adi
agar dirinya dipasangi susuk yang menjadikan dirinya cantik. Setelah pemasangan selesai, Ibu Adi mengatakan sebuah pantangan di mana Mila tidak boleh melihat dirinya di kaca selama 44 hari. Mila yang merasa sangat bahagia karena dipuji-puji cantik oleh orang-orang, merasa penasaran ingin melihat wajahnya. Ia pun melanggar pantangan itu. Akibatnya, wajah Mila kembali menjadi buruk rupa. Mila pun pergi kembali menemui Ibu Adi, memohon agar wajahnya dapat kembali cantik. Namun Ibu Adi mengatakan hanya ada satu cara untuk mengembalikan wajahnya, yaitu dengan meminum darah 9 orang wanita perawan. Mila pun menyanggupi hal itu dan pergi mencari wanita perawan. Namun, naasnya, korban pertama Mila ternyata Sima, adiknya Adi, yang mati di awal cerita tadi. Mengetahui hal itu, Ibu Adi merasa sangat marah. Ia lalu memanggil Mila dan mengatakan ada cara lain untuk membuatnya kembali cantik. Ibu Adi pun membawa Mila ke suatu tempat dengan mata tertutup. Mila tidak mengetahui bahwa sebenarnya Ibu Adi ingin membunuhnya. Kemudian, Ibu Adi membunuh Mila dengan menggunakan cangkul. Mila yang sekarat pun menyumpah Ibu Adi untuk membunuh semua keturunannya. Oleh karena itu, Ibu Adi tidak mau Tini kembali ke kampung. Adi yang mengetahui di mana tempat Mila dikubur, karena ia pernah pingsan di sana, memberitahu kepada Makleh, imam dan polisi di sana. Kerangka Mila pun digali dan akan dikuburkan dengan layak. Karena khawatir dengan anak dan istrinya, Adi pun segera pulang ke KL untuk menyelamatkan anaknya. Saat di perjalanan, ia menelpon istrinya dan menyuruh istrinya agar menutup semua pintu dan jendela di rumah. Namun, istrinya mengatakan Tini sedang bermain dengan temannya bernama Mila. Di sisi lain, kerangka Mila yang ditemukan pun sedang dimandikan. Karena khawatir, istri Adi memanggil Tini, namun Tini sedang asik bermain bersama Mila. Di sisi lain, mobil Adi bermasalah dan tidak bisa hidup. Ketika istri Adi menanyakan apakah Mila ingin minum, ia memperlihatkan wajahnya yang buruk rupa. Istri Adi pun segera membawa Tini masuk ke rumah. Merasa situasi sudah tenang, istri Adi memberanikan diri keluar dari kamar. Namun tiba-tiba Tini ditarik oleh hantu kumkum masuk ke dalam kamarnya. Untungnya Adi sudah sampai di rumah. Adi berusaha membuka pintu kamar itu. Namun, tiba-tiba, Adi dan anaknya pun terkunci di kamar itu. Di sisi lain, kerangka Mila hampir selesai dikubur. Di kamar Adi dirasuki oleh hantu kumkum dan merasa kesakitan. Ketika imam sedang membacakan surah Yasin di makam Mila. Ketika imam selesai membaca surah Yasin, hantu kumkum pun keluar dari tubuh Adi. Scene beralih ke Tini dewasa yang sedang memegang susuk di depan kaca. Dan tiba-tiba, the end. Oke, sekian review pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas kekurangan dalam pembahasan film. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di subscribe ya. Bye-bye.